Kata para ulama, siapapun di antara kita yang kemudian ingin hidup bahagia, minimal dia memiliki dua sifat. Insya Allah ini saya akan cerita sejarah tentang tanggalan Hijriah, asal usulnya, dan saya akan bahas secara tuntas Bapak Ibu. Karena memang banyak kaum muslimin ini belum mengetahui Bapak Ibu berkenaan tentang tanggalan Hijriah, asal usulnya bagaimana, ya gimana ceritanya kok tiba-tiba ada tanggalan Hijriah. Lah orang Islam kok pakainya tanggalan Masehi? Ya, saya mau tanya, lebih hafal Januari, Februari atau Muharram, Safar? Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu wa ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri setiap kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena memang kata para ulama, Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang kemudian ingin hidup bahagia, saya yakin kalau pertanyaannya siapa yang ingin hidup bahagia, pasti jawabannya semuanya bilang saya juga pengen Ustaz. Siapa yang tidak pengen hidup bahagia, kan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya siapapun yang kemudian ingin hidup bahagia, minimal dia memiliki dua sifat ini Bapak Ibu. Saya ulangi nggih. Kata para ulama, siapapun di antara kita yang kemudian ingin hidup bahagia, minimal dia memiliki dua sifat ini. Yang pertama adalah asyukru ala ni'matillah. Yang kedua adalah as-sabru 'alal adzan. Yang pertama, bersyukur atas setiap kenikmatan yang telah Allah berikan, dan yang kedua adalah sabar terhadap ujian-ujian yang kemudian Allah berikan kepada kita. Kalau seandainya Bapak Ibu kita sanggup untuk bersyukur ketika kenikmatan itu Allah berikan kepada kita, tapi di satu sisi kemudian kita tidak bisa sabar ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kayaknya hidup itu sempit sekali Bapak Ibu.
Makanya Bapak Ibu sering lihat ya, ada orang dapat rezeki bahagia, nggak dapat rezeki bahagia. Apa alasannya? As-sabru wasyukur, sabar dan syukur. Kalau syukur saja tidak ada sabar ya sama saja tuh Bapak Ibu. Makanya biasanya kalau orang itu memiliki dua sifat ini, biasanya apa? Mau kondisi apapun pasti tidak masalah. Berbeda kalau seandainya dia hanya sebatas memiliki sifat syukur. Pas lagi dikasih nikmat, status WA-nya beda ketika pas tidak dikasih nikmat. Karena biasanya orang hari ini ya semuanya ditentukan oleh status WhatsApp-nya, Bapak Ibu. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tapi hal yang paling penting adalah jangan sampai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada seorang ulama mengatakan kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sebuah nikmat, tapi itu adalah sebuah ujian. Saya mau tanya bapak-bapak dulu nih. Bapak-bapak punya istri? Punya. Pertanyaannya, ya istri itu nikmat atau ujian? Kan? Lah kalau bapak-bapak pengen tahu istri itu ujian atau nikmat, ya tinggal dilihat saja. Ketika kita punya istri, bisa mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Nah itu. Oh nikmat, oh masya Allah. Sergap ngaji. Oh gitu. Oh di luar rewel banget ngaji. Ya. Begitu juga sebaliknya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu punya suami, ya. Kalau ibu-ibu pengen tahu ini suami saya ujian atau nikmat, tinggal dilihat saja. Apakah ketika menikah dengan suaminya, ibu-ibu semakin dekat sama Allah atau tidak? Ya, gimana Bu? Semakin dekat apa semakin jauh? Ibu-ibu jawabnya ragu, Pak. Ya, orang wani jawab bukan orang boten diparingi napa niku arto bulanan. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi ada seorang ulama mengatakan bagaimana? Kullu nikmatin la tuqarribu ilallah fahiya baliyatun. Maka setiap kenikmatan yang Allah berikan dan kemudian tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu adalah ujian, bukan kenikmatan. Mau istri, suami, anak, mobil, motor, rumah, ya. Nah, besok ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan alhamdulillah kita juga patut bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim hari ini sudah masuk tahun baru. Tahun baru nopo Pak? Oh alhamdulillah tasailing. Oke. Ya tak kira nggak ingat gitu Bapak Ibu kan? Nggak ingat tanggal Islam gitu kan? Karena kalau tanggalan Islam itu nggak ada yang nabuh mercon. Beda dengan tanggalan Masehi, dan insya Allah ini saya akan cerita sejarah tentang tanggalan Hijriah, asal usulnya, dan saya akan bahas secara tuntas Bapak Ibu. Karena memang banyak kaum muslimin ini belum mengetahui Bapak Ibu berkenaan tentang tanggalan Hijriah, asal usulnya bagaimana, ya gimana ceritanya kok tiba-tiba ada tanggalan Hijriah. Lalu orang Islam kok pakainya tanggalan Masehi? Ya, saya mau tanya, lebih hafal Januari, Februari atau Muharram, Safar? Astaghfirullahaladzim. Ya, nanti saya ceritakan Bapak Ibu asal usul kenapa ada muncul tanggalan Hijriah. Tapi sebelum saya cerita panjang lebar berkenaan tentang sejarah tanggalan Hijriah, Ibu Bapak, saya mau sedikit membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya bulan ini bulan apa nih? Bulan Muharram. Ini kan termasuk bulan haram. Ya, yang dimana Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu menyamakan ya
menyamakan kesucian bulan haram ini itu sama dengan kehormatan kita. Jadi kesuciannya itu sama dengan kehormatan kita. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun kahurmati hadzal syahr. Bahwasanya darah kita, kehormatan kita, harta kita itu suci, ya, itu suci, ya, layaknya bulan ini. Jadi bulan haram ini Bapak Ibu ada 4 ya bulan haram nih. Bulan apa kayak semini? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah. Dzulqa'dah napa Dzulqa'dah? Dzulqa'dah napa Dzulqa'dah? Hah? Dzulqa'dah mau nambah. Dzulqa'dah. Terus yang keempat Dzulhijjah. Terus Kanjeng Nabi beliau berdiri di depan para sahabatnya, beliau mengatakan apa? Fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum haramun ka hurmati hadzal syahr. Sesungguhnya darah kalian, sesungguhnya kehormatan kalian, sesungguhnya harta kalian itu haram, itu suci, ya, sebagaimana sucinya bulan ini. Jadi Nabi itu menyamakan bulan haram itu dengan kehormatan kita. Sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya mobil, mobilnya diambil sama orang, ridho atau enggak Pak? Ridho Pak. Orang anak sih ridho. Kan saya tanya, kalau Bapak Ibu punya motor, udahlah ya, Bapak Ibu punya motor, terus motornya diambil sama orang, ridho atau marah? Marah. Iya Pak ya. Iya. Kalau korupsi digebuki Pak? Oh gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada harta Bapak Ibu yang kemudian diambil, kan tadi saya sampaikan, harta kita itu kan suci ya Bapak Ibu ya? Harta kita itu kan milik kita. Ketika ada orang yang mengambil, maka kewajiban kita bagaimana caranya mengambil kembali. Kan gitu. Dan ini kalau di dalam ilmu maqasidus syariah, ya, yaitu adalah maksud dengan adanya syariat itu adalah menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, ya, menjaga keluarga. Itu semuanya ada nanti di tujuan-tujuan syariat. Lah, saya akan cerita bahwasanya kalau seandainya Bapak Ibu, ketika harta kita diambil oleh orang lain, kita merasa tidak ridho. Terus bagaimana ketika waktu-waktu yang mulia ini kita tidak manfaatkan dengan baik? Ini kan bulan Muharram, yang kesuciannya mirip kayak kehormatan kita. Ya, bahkan hari ini saja saya tidak tahu apakah Bapak Ibu zikir atau tidak. Apakah Bapak Ibu membuka Al-Quran atau tidak? Apakah Bapak Ibu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud atau tidak? Kenapa? Bagaimana bisa ketika harta kita diambil kita merasa marah, ketika kehormatan kita diambil kita merasa marah, tapi ketika waktu yang mulia ini diambil dengan kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, kenapa kita tidak marah Bapak Ibu? Seakan-akan biasa saja, tidak baca Quran biasa saja, tidak zikir biasa saja. Ya, coba siapa yang sudah baca trikul 3 kali di sini? Coba saya mau tanya. Ada Pak yang sudah baca trikul 3 kali sore ini? Celingak, sopo sing maca, ayo. Ayo. Yang sudah baca Al-Falaq 3 kali sinten? Ayo. Lah sing cendhek ora diwaca meneh Al-Falaq. Nggih, sing min syarine kata sangat niku nggih. Min syarri nafasati, min syarri gosikin, min syarri. Cobi, sinten sing mon maos. Sore ini Bapak Ibu. Terus saya mau tanya, yang sudah baca surat An-Nas 3 kali sore ini siapa? Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Muharram adalah bulan mulia, dan besok hari Kamis itu adalah waktu di mana Allah kembali lagi memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menebus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yaitu puasa Asyura. Oke, sanggup puasa nomor bener Pak? As meragukan ini. Jadi Bapak Ibu bagi yang ingin berpuasa
Maratibu syami Muharram itu ada 3 Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mau berpuasa ini ada 3 caranya. Nanti Bapak Ibu bisa milih apakah yang nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Nomor 3 ini paling minimal Pak. Mesti yang paling senang yang paling minimal kok. Nah, yang paling puncak dulu Pak, Bu. Yang paling puncak ini Bapak Ibu ya kalau mau puasa berarti puasa Asyura. Asyura berarti hari ini Tasu'a hari ini hari Rabu. Kemudian Asyura besok hari Kamis dan Ihda Asyar 3 hari. Ya, 9, 10, 11 ini puncak paling tinggi. Sanggup Pak? Insyaallah. Ya terus insyaallah siji tok. Ya. Sesuk yo nek pete yo mangan ya Pak ya. Ya kelalen. Ya. Oke, kalau dibilang oh Ustaz, kalau 3 hari itu apot Ustaz. Ya apalagi apa? Rebo, Kamis, Jumat. Jumatnya hana Jumat berokah. Oh angel untuk Pak. Ya. Terus akhirnya, oh tenang Bapak Ibu, para ulama itu tidak sampai situ. Ngasih solusi yang kedua, yaitu apa? Dengan konsep yang kedua, yaitu puasa Asyura dan puasa Tasu'a. Kalau Bapak Ibu tidak bisa puasa Tasu'a dan Asyura, bisa diganti Asyura dengan Ihda Asyar, yaitu 9, 10 atau 10, 11. 2 hari Pak, bisa Pak? Rotok gampang sih Ustaz, tapi kok ya rong dino ya Ustaz ya. Ya. Apa meneh berturut-turut. Nggih sampun Bapak Ibu dikasih solusi yang paling terakhir. Ya, yaitu cuma sehari tok, yaitu puasa Asyura. Bisa Pak? Tetap gak bisa Pak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerja bangunan apa? Padahal bendina wis kerja terus. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. 2 kalinya salawat beriringkan salam tetap teraturkan, tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Banyak kaum muslimin yang kemudian mungkin perlu mengetahui tentang bagaimana asal mula tanggalan Hijriah. Ini saya awali dengan cerita, dan semoga cerita ini bukan cerita pengantar tidur Bapak Ibu. Ya, udah datangnya ke sini 2 bulan sekali, ya orang ngasek sejam, baru ditinggal turu kebangetan ya. Ya. Oh ini kan libur berapa hari Pak? Kalau saya 2 bulan ya Pak ya. Itu Idul Adha Bapak Ibu ya. Nah, ini alhamdulillah bisa ketemu lagi. Saya mau awali dengan cerita. Dulu ada seorang sahabat Bapak Ibu, namanya Abu Musa al-Ash'ari. Sinten Bapak Ibu? Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari ketika zamannya sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi seorang khalifah, beliau mengutus para sahabat untuk menjadi gubernur di tempat-tempat di mana kaum muslimin menguasai tempat tersebut. Jadi disebar itu Bapak Ibu. Sahabat ini di sini jadi gubernur di sini, sahabat ini di sini, sahabat sini di sini. Kemudian salah satu yang disebar adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau menjadi gubernur di kota Basrah. Basrah niku pundi Bapak Ibu? Basrah napa Basreng? Nek Basreng napa Pak? Ayo Pak, nek Basreng napa Pak? Makanan ya Pak ya. Kalau Basrah itu kota Bapak Ibu. Kalau Basreng itu yang biasa dijual di warung-warung namanya Basreng. Ya. Basrah itu adalah sebuah kota. Kota tersebut berada di Irak. Ya, berada di Irak, dan kata para ulama, kota ini, kota Basrah ini yang akan menjadi mercusuar, cikal bakal di mana berkembangnya keilmuan Islam. Jadi nggak ada ceritanya keilmuan Islam kok berkembang di kota Mekah, ini nggak ada Bapak Ibu. Jadi nggak ada ceritanya keilmuan Islam kok kemudian berkembang di kota Madinah, itu nggak ada. Bapak Ibu baca hadis napa mboten? Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, gitu. Ada kitab-kitab itu tidak berkembang di Arab, tidak berkembang di kota Mekah, tidak berkembang di kota Madinah, tidak berkembang di kota-kota Arab. Tapi keilmuan Islam itu berkembang di kota Basrah dan Kufah. Ya.
Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga sebagai kabar gembira bagi setiap kaum muslimin bahwa ilmu yang Allah turunkan itu bukan hanya khusus bagi orang Arab walaupun menggunakan bahasa Arab. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Nanti Bapak Ibu buka Google saja. Bapak Ibu buka Google nggih? Bapak Ibu buka Google, lihat dari 9 ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abi Dawud, semua para imam yang kami sebutkan tadi ada 9, ya Bapak Ibu akan lihat dari 9 itu hampir 90% bukan orang Arab. Imam Bukhari bukan orang Arab, Imam Muslim bukan orang Arab. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai sini ya? Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Jadi jangan kemudian merasa lah anu ilat Jawa, ya Banyumas Purbalingga malih niku. Nggih, medok banget nggih. Nggih. Lakon maca Al-Qur'an, ngajine teng Nobarkiu malih. Nggih. Ilate ya anu alot banget nggih. Ya, tapi tidak menjadi tidak menjadi sesuatu yang tidak mungkin bagi kita. Lah, saya lanjutkan ceritanya. Kemudian setelah Abu Musa ini menjadi gubernur di kota Basrah, Ibu Bapak rahimani wa rahimakumullah, Abu Musa Al-Asy'ari ini didatangi oleh ajudannya Khalifah Umar Ibn Khattab dengan membawa surat yang banyak sekali Bapak Ibu. Suratnya banyak sekali. Coba Bapak Ibu, orang kalau ngirim surat hari ini kan gampang guys. Bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, bisa pakai SMS. Kalaupun tidak menggunakan Telegram atau menggunakan WhatsApp, kita bisa lewat pos. Ya, hari ini ada pesawat, hari ini ada jet tempur, hari ini ada mobil, ada motor, yang kemudian mungkin sehari saja kita bisa ngirim surat kepada seseorang yang kita tuju. Lah dulu Bapak Ibu, sahabat Umar Ibn Khattab di Madinah, kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari di Baghdad, di Irak. Bagaimana cara ngirim suratnya? Kalau tidak naik kuda, naik unta. Ya, kalau tidak naik unta, tidak ada kuda, tidak ada unta, apa yang dilakukan? Jalan kaki. Coba berapa lama Bapak Ibu untuk ngirim surat tadi? Berbulan-bulan. Ketika kemudian surat itu ada di hadapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, karena sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bingung. Iki tulisannya nggo bulan Rajab, tapi Rajabnya tahun kapan, tanggalnya kapan, bingung Bapak Ibu. Akhirnya kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari gantian ngirim surat kepada siapa? Sahabat Umar. Ini Masya Allah nih. Jadi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ini kegundahan seorang sahabat yang kemudian menjadi ilmu. Jadi dulu para sahabat itu kalau gundah Bapak Ibu nggih, ada masalah, gundah, galau, itu jadi ilmu. Beda kalau kita hari ini, galau, gundah, ya jadinya status, bukan jadi ilmu Bapak Ibu. Nah, kemudian sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kemudian nulis, yang isi suratnya adalah kalimatnya gini, innahu ya'tini minka kutubun laisa fiha tarikh. Kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, wahai sahabat Umar, telah datang kepadaku seseorang yang membawa surat, tapi di dalam suratnya tidak ada tanggalannya, tidak ada bulannya, tidak ada tahunnya. Jadi kan saya bingung, surat ini digunakan untuk bulan kapan, tanggal kapan, tahun kapan, kita tidak tahu. Coba Bapak Ibu, ini kegundahan seorang sahabat yang kemudian menjadi ilmu sampai hari ini kita pakai kan. Akhirnya sahabat Umar Ibn Khattab, karena beliau menjadi seorang khalifah pada saat itu, ini penting Bapak Ibu, yang dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab adalah mengumpulkan para sahabat yang lain. Dan ini kalau bagi Bapak Ibu yang kemudian menjadi seorang pemimpin, bisa nyontoh bagaimana konsepnya sahabat Umar. Ketika ada suatu permasalahan, semua sahabat yang lain diajak untuk rembukan, untuk musyawarah. Ini baiknya gimana ya? Ya, ini kok ada kayak gini masalah seperti ini, baiknya gimana? Akhirnya sahabat kumpul semua dengan sahabat Umar. Ada seorang sahabat mengangkat tangan. Sudah gini saja, untuk menentukan tanggal, untuk menentukan tahun, untuk menentukan bulan, sudah kita samakan saja
tanggalannya sesuai tanggalannya orang-orang Romawi. Berarti orang-orang Roma Italia sana Bapak Ibu ya, orang Romawi. Terus mu'dhamus sahabat, para sahabat yang lain bagaimana Bapak Ibu? Ya. Ini anak saya yang kelima Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu rahimani wa jarang-jarang saya ngajak nih anak untuk ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika para sahabat memberikan saran dan masukan kepada sahabat Umar, apa kata sahabat tadi? Sudah, kita samakan tanggalan kita, bulan kita dan tahun kita itu sesuai dengan tanggalan Romawi. Mu'dhamus sahabah Bapak Ibu, kebanyakan para sahabat itu menolaknya. Tahu Bapak Ibu alasannya apa? Kata para sahabat, kalau seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Ya, apa bedanya kita dengan orang-orang kafir? Kita sama dong sama orang-orang kafir karena kita nyuntuh tanggalannya, kata para sahabat. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa orang disyariatkan puasa tanggal 9? Ada yang tahu? Kenapa Bapak Ibu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Innahu yaumun yu'adzimul yahud. Karena tanggal 10 Muharram itu hari di mana orang-orang Yahudi mengagungkannya. Terus kata Nabi apa? Fa in kana dzalika. Kalau memang seperti itu, ya sudah, kita sunnahkan saja tahun depan tanggal 9 kita puasa. Agar untuk membedakan apa? Kita sama orang Yahudi. Itu semangatnya para sahabat. Kalau kita mengambil simpel, nggak masalah kita menggunakan tanggalannya orang-orang Romawi kan. Tapi para sahabat masih punya hati Bapak Ibu, agar tidak mengikuti caranya mengikuti orang-orang kafir. Saya akan sebutkan beberapa contoh. Saya mau tanya, ibu-ibu di sini, bapak-bapak, tahu jilbab nggih? Tahu jilbab nggih? Oke, Bapak Ibu, dulu zamannya sahabat, untuk membedakan mana yang muslimah, mana yang kafirah. Ya, muslimah itu perempuan muslim, dan mana perempuan kafir, cara bedainnya adalah menggunakan jilbab. Jadi kalau ada perempuan jilbaban Bapak Ibu, berarti ini orang muslim. Kalau nggak pakai jilbab, orang lah. Kalau sekarang diterapkan kayak gitu Pak, umat ini Pak, panjenengan mabet mau bersani perempuan-perempuan yang nggak pakai apa niku jilbab, kafiroh niki. Ya. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Jadi, tapi dulu para sahabat gitu, zamannya Nabi itu, karena saking tidak maunya persamaan antara muslim dan kafir, ya, untuk membedakannya adalah kalau muslim dia menggunakan jilbab, kalau kafir dia tidak menggunakan jilbab. Ini saking orang Islam itu Bapak Ibu ingin membedakan mana Islam mana tidak, yang bukan Islam. Oke, satu lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar khuf napa mboten? Khuf, tahu khuf? Khuf itu apa Bapak Ibu? Khuf itu mirip kayak sepatu, tapi tidak kayak sepatu. Mirip kayak kaos kaki, tapi tidak kayak kaos kaki. Ya, jadi modelnya terbuat dari kulit Bapak Ibu. Ya, saya akan cerita dikit ini karena nanti ada sangkut pautnya. Kenapa para sahabat itu paling tidak suka menyerupai orang-orang Yahudi, tidak suka menyerupai orang-orang kafir. Ya, saya sebutkan nih Bapak Ibu. Tadi contohnya khuf. Di dalam Islam ada yang namanya khuf. Khuf itu menggunakan mirip kayak kaos kaki tapi bukan kayak kaos kaki, mirip sepatu tapi tidak kayak sepatu, tapi bisa dipakai untuk jalan. Ya, di dalam Islam menggunakannya hukumnya sunnah. Kalau seandainya dia sedang mukim, maka dia waktunya 1 hari 1 malam makainya. Kalau dia sedang safar, 3 hari 3 malam. Nanti Bapak Ibu ketika wudhu, insya Allah boleh tidak harus mengusap kaki. Ini kelebihannya. Kalau Bapak Ibu pakai khuf, ketika wudhu nanti kakinya tidak usah dibasuh, ya, tidak usah dibasuh dan tidak usah dicopot itu khufnya. Kemudian yang unik adalah kenapa ada syariat khuf di dalam Islam? Kenapa ada syariat penggunaan tadi khuf di dalam Islam? Alasannya kenapa?
Karena orang-orang Yahudi tidak menyukai kalau ibadah itu menggunakan sepatu, Pak. Jadi Islam datang untuk menyelisih orang Yahudi, muncullah yang namanya syariat khuf. Bisa dipahami Bapak Ibu di sini ya. Lah, ketika sahabat tadi mengajukan kepada sahabat Umar, wahai sahabat Umar, sudah tanggalan kita, bulan kita, tahun kita samakan saja dengan tanggalannya orang-orang Romawi. Jawabannya Pak, para sahabat bilang apa? Mu'dhamu sahabat. Enggak. Masa iya kita sama dengan orang-orang kafir, katanya Bapak Ibu. Akhirnya ada lagi yang angkat tangan. Sudah gini saja, kita memulai tanggalan Islam ini, kita sesuaikan dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada sahabat yang kedua Bapak Ibu itu angkat tangan dengan memberikan masukan kepada sahabat Umar. Apa masukannya? Sudah kita sesuaikan tanggalan Islam ini sesuai, kita mulai dari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para sahabat apa? Wah, jangan. Kalau ukurannya kelahiran Nabi itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 13, ada yang mengatakan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 11. Jadi tidak ada yang pasti. Kemudian akhirnya para sahabat, ya, ada sahabat yang ketiga yang kemudian angkat tangan. Oke, kalau memang yang pertama tidak bisa, yang kedua tidak bisa, saya punya cara yang ketiga. Bagaimana kalau seandainya kita tentukan tanggalan Hijriah ini itu sesuai dengan pertama kali Nabi berhijrah ke kota Madinah. Ya, akhirnya betul Bapak Ibu, para sahabat sepakat, ya, yang dimana akhirnya tanggalan Hijriah perhitungannya itu dimulai dari ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Itu disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 104. Apa kata Allah? Ya, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Di mana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, ketika beliau sampai sana, yang beliau lakukan adalah membangun masjid, ya, yang dimana disitulah awal mula perhitungan tanggalan Hijriah. Dan pelajaran penting bagi kita Bapak Ibu, bahwasanya kebangkitan Islam, ya, tidak pernah lepas dari yang namanya masjid. Kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, min sifatis sahabat, dan di antara sifat para sahabat, imaratul masajid, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Kalau Bapak Ibu pengen tahu Islam ini sudah mulai bangkit atau belum, gampang cara ngeceknya. Di Masjid Al-Huda ini, kalau subuh, ya, subuh jumlahnya berapa shaf Bapak Ibu? 1, pertanyaannya itu. Yang kedua Bapak Ibu, kalau seandainya Ustadz ada 3 shaf, pertanyaannya, yang sholat dari usia berapa sampai usia berapa? Saya jamin pasti di atas usia 40. Ya, di atas usia 40, ya, jarang. Kalau di bawah usia 40 itu jarang Bapak Ibu. Makanya kata para ulama menyebutkan, siapapun di antara kita yang menginginkan Islam ini ingin tegak kembali, ya, menginginkan Islam ini percaya kembali, maka semuanya diawali dari masjid, ya. Dan Masya Allah Bapak Ibu, ya, sudah banyak masjid percontohan, ya, yang sudah dikembangkan oleh Muhammadiyah. Ada di Yogyakarta, kita dengarnya dengan nama masjid apa itu? Masjid Jogokarian. Ada di Sragen, namanya Masjid Al-Falah Sragen. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, ini menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah. Kalau di Banjarnegara, masjid percontohannya PDM Banjarnegara itu Masjid Asidik, ya, Masjid Asidik Pucang, itu masjid percontohannya. Kok bukan Masjid Agung Ustadz gitu, ya? Ya, jangan tanya saya Bapak Ibu, karena itu sengketanya panjang sekali, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya mana masjid percontohan PDM Muhammadiyah Banjarnegara, itu di Masjid Asidik, ya, Pucang
Kecamatan Bawang. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau Bapak Ibu tanya siapa yang kemudian kapan awal kali perhitungan tanggalan Hijriah, maka jawabannya adalah ketika ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali hijrah ke kota Madinah. Ya, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini juga kabar gembira bagi Bapak Ibu yang hari ini menjadi takmir masjid. Ya, saya itu pernah didatangi orang, Pak. Datang ke saya bilang gini, Ustadz, saya mau minta saran dan masukannya, Ustadz. Gimana, Pak? Saya ingin mengundurkan diri dari takmir masjid. Ya. Niki wonten sing badhe niat ngundurkan takmir masjid Al-Huda napa mboten niki? Oh, mboten nggih, Pak, nggih. Nggih. Jadi ada bapak-bapak datang ke saya, Ustadz, saya mau mundur dari takmir masjid, Ustadz. Terus saya tanya, loh, kenapa Pak kok kemudian mengundurkan diri? Tidak profit, Ustadz, kalau masjid itu kerja tiap hari, sholat 5 kali, ternyata tidak dapat gaji. Tidak profit, Ustadz. Loh, kan hari ini banyak Bapak Ibu masjid kemudian dijadikan ladang bisnis, kan? Walaupun ya boleh-boleh saja ketika kemudian kita mengembangkan bisnis masjid gitu nggih. Kemudian ada pengembangan ekonomi masjid, boleh-boleh saja. Cuman kan kadang-kadang kita menganggap menjadi takmir masjid itu kita mendapatkan profit. Ya. Maka kemudian saya jawab dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Gimana ceritanya? Kita ngurusi umat tapi kita tidak pernah senang. Gimana ceritanya? Kita ngurusi umat tapi kita tidak pernah merasa bangga. Urusan profit Bapak Ibu, ya saya sering ceritakan. Bahkan saya pernah diundang oleh GIB atau di Purbalingga juga kayaknya ada. Kapan gabungan infak nopo niku? Gerakan infak beras, ya Munzalan punyanya Ustadz sinten? Lukman. Okay. Kalau di Banjarnegara kan ada Bapak Ibu itu GIB, gerakan infak beras yang kemudian menyantuni seluruh pesantren, tidak memandang pesantren apapun itu. Saya pernah ditanya, kemudian dipanggil untuk mengisi kajian, dan di antara mereka ada yang tanya sama saya, Ustadz, apa Ustadz motivasi saya? Ya beri saya motivasi agar saya tetap mau bertahan di gerakan infak beras ini. Saya cuma jawab satu, Pak, kalaupun seandainya Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, minimal orang yang mau mengurusi umat, orang yang mau mengkhidmati para hufadzul Quran, kalau Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, tapi saya bisa pastikan anak panjenengan kemungkinan sehat, anak panjenengan menjadi anak yang soleh dan soleha, dan bisa jadi di antara anak-anak keturunan panjenengan ada di antara mereka yang menjadi seorang ulama. Kemudian akhirnya kalau gitu Ustaz, saya lanjutkan. Saya tanya, dapat profit berapa di GIB? Nggak dapat apa-apa Ustaz, lanjutkan. Nah hari ini Bapak Ibu jadi takmir masjid, dapat apa? Dapat profit apa? Apakah digaji? Saya pernah Bapak Ibu, ya, saya pernah sampaikan di kami punya pesantren namanya Markas Ibnu Hajar Al-Haytami, ada di Yaman Bapak Ibu. Pernah di antara pengurus itu pengen mundur Bapak Ibu. Ustadz, saya pengen mundur Ustadz lah. Kenapa? Saya ngurusi santri nggak dapat profit apa-apa Ustadz. Gaji juga nggak dapat Ustadz. Saya cuma bilang gini, Ustadz, alhamdulillah jenengan sudah berangkat ke Yaman, jenengan bisa ngaji dengan para masyayikh, ditambah panjenengan bisa kemudian ngurusi para santri. Kemudian setelah itu Bapak Ibu saya cerita gini, kalau memang jenengan betul-betul pengen mengundurkan diri ya sudah. Tapi yang pasti suatu saat Allah akan memberikan jawaban atas apa yang panjenengan inginkan. Masya Allah Bapak Ibu, atas izin Allah, setelah beliau ini keluar mengundurkan diri karena menganggap mengurusi para penuntut ilmu itu tidak ada profitnya, ya tidak dapat apa-apa. Setelah itu kami mendapatkan bantuan dari Solo itu 1,3 miliar. Saya tanya, Pak, ini uang banyak sekali Pak, buat apa? Pokoknya
buat Ibnu Hajar Ustaz. Mau dibuat pakai apa saja, monggo terserah. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari madrasah yang kemudian tidak ada profitnya, hari ini para pengurus semuanya mendapatkan gaji. Dan saya sampaikan di hadapan para ustadz-ustadz yang kemudian ngurusi para santri itu. Jadi kalau panjenengan memang betul-betul ingin ngurusi umatnya Nabi, insya Allah Allah akan berikan jawabannya. Dan alhamdulillah hari ini Bapak Ibu, para ustadz-ustadz yang kemudian menjadi pengurus di markas Ibnu Hajar Al-Haytami di Yaman Tarim sana, alhamdulillah hari ini sudah mendapatkan gaji yang layak. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya cerita tadi di awal ceritanya tentang bagaimana masjid menjadi mercusuar kebangkitan umat. Ya, ekonomi diawali dari masjid. Ya, kebaikan umat diawali dari masjid. Kebaikan rumah tangga diawali dari masjid. Ya, maka Bapak Ibu mari, kalau kemudian kita berharap ya agama ini, umat ini kembali lagi berjaya, ya duduk sebagaimana semestinya, duduk sebagaimana sebagaimana seharusnya, maka mari kita ramaikan masjid-masjid kita, wabil khusus di sholat subuh dan di sholat isya'nya. Kalau seandainya kita lihat di sholat subuh dan di sholat isya'nya adalah dua waktu yang paling sepi, mohon maaf, kita masih jauh dari yang namanya kebaikan, kita masih jauh dari yang namanya ya kebangkitan, kita masih jauh dari yang namanya peradaban. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari cerita penanggalan Hijriah yang kemudian menjadi acuan bagi siapapun di antara kita yang beragama Islam, kita bisa belajar banyak bahwasanya dari perkara yang kecil yang kita memiliki identitas kuat untuk kemudian istiqomah menggunakan tanggalan-tanggalan yang memang sudah ditentukan oleh para sahabat, ditentukan oleh para ulama. Dan bisa jadi apa yang kemudian hari ini kita perjuangkan, identitas yang kita jaga, yaitu adalah tanggalan Hijriah, bisa jadi itu adalah awal ya di mana kebangkitan umat ini akan terjadi. Dan Masya Allah ya, hari ini di Muhammadiyah sudah ada yang namanya apa? Tanggalan Hijriah global. Alhamdulillah. Jadi jangan dikira ini bukan sebagai kebangkitan Bapak Ibu. Bisa jadi ini adalah awal dari sebuah kebangkitan. Hanya saja kadang-kadang kita tidak kerasa, wah ini apa tuh Ustadz? Tanggalan Hijriah global, ya global itu artinya apa? Ya, tapi alhamdulillah, semoga ini bisa menjadi awal dari bersatunya kaum muslimin. Semoga ini bisa menjadi awal ya kebangkitan kaum muslimin lewat tadi tanggalan Hijriah global. Sering kalau sekarang nyebutnya apa? KHGT. Wallah alam bisawab, ini Bapak Ibu cerita yang bisa kami sampaikan ya, sirah yang kemudian kami sampaikan berkenaan tentang awal mula adanya tanggalan Hijriah yang diawali dari kegundahan sahabat mulia yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari, yang kemudian akhirnya apa yang beliau gundahkan, apa yang beliau pikirkan, beliau curhatkan kepada sahabat Umar, dan akhirnya sampailah di kita hari ini Bapak Ibu. Kita akhirnya bisa mengetahui apa itu Muharram, apa itu Safar, apa itu Rabiul Awal, apa itu Rabiul Tsani, apa itu Jumadil Ula, apa itu Jumadil Akhir, apa itu Rajab, apa itu Sya'ban, apa itu Ramadan, apa itu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Semoga bulan-bulan ini menjadi pelajaran besar bagi kaum muslimin, wabil khusus kepada kita semua, dan semoga dengan bulan-bulan ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada salahnya kami mohon maaf. Kalau ada baiknya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.